Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Depta Ar-Rasyid, NIM 19505101113. Di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok tema 7 yang berjudul Good Corporate Governance. Dari pemaparan pemakalah tema 7, saya simpulkan bahwasannya corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder. Agar dapat dilaksanakan, prinsip dan nilai corporate governance harus sesuai dengan kondisi yang ada pada suatu perusahaan. Prinsip-prinsip good corporate governance adalah transparansi, accountability, responsibility, independensi. Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Muqarrabin menyatakan bahwa good corporate governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, tauhid, penyerahan diri kepada Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, ia harus mengetahui hukum agama yang mengatur perdagangan. Terus yang kedua, takwa dan ridho. Dalam melakukan suatu bisnis, hendaklah atas dasar suka sama suka. Prinsip ridho ini menunjukkan ikhlas dan iktikat baik pada para pihak. Nomor 3, equilibrium atau keseimbangan atau keadilan. Dalam konteks keadilan sosial, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya. Terus nomor 4, kemaslahatan. Secara umum, kemaslahatan diartikan sebagai kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Terus penjelasan prinsip menurut kaidah Islam dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di dalam perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami. Terus yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia, yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Terus nomor 3, pertanggungjawaban. Perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan, sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Terus nomor 4, independensi. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak, yang dalam Al-Quran disebut sebanyak 16 kali. Terus nomor 5, keadilan. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Kemudian asas-asas pada usaha syariah, di mana asas tersebut merupakan suatu landasan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi: yang pertama, prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, sebuah usaha diharuskan tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Yang kedua, demokrasi ekonomi. Ialah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Terus nomor 3, prinsip kehati-hatian. Panduan pengelolaan usaha yang wajib dianut guna mewujudkan usaha yang sehat dan kuat dan efisiensi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan corporate governance syariah dan non-syariah terletak pada syariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bisnis syariah
Secara konsep, sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip syariat Islam, syariat dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lainnya, yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem bisnis. Menurut saya, penggunaan dan penerapan good corporate governance dalam suatu bisnis atau usaha sangatlah penting. Kunci berkembangnya bisnis yang paling utama adalah faktor internal non-fisik. Ini dapat kita artikan sebagai hubungan muamalah dalam bisnis lain, baik buruknya etika dalam bisnis, serta tata cara pengelolaan bisnis yang tepat. Dengan menjalankan semua tata kelola bisnis akan membawa kefaedaan dalam keuntungan bisnis serta terhindar dari kepailitan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.